Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada zuhur tadi. Eh, kita melaksanakan membaca satu hadis dari fadilah amal, yaitu fadilah solat tentang khusyuk dan kuduknya dalam solat. Hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Jika baik solatnya, maka ia akan beruntung dan selamat. Sebaiknya jika buruk solatnya, maka ia akan merugi. Jika ditemui ada kekurangan dalam solat fardunya, maka Rob berkata kepada malaikat, lihatlah catatannya, apakah hambaku memiliki amalan solat sunnah? Maka kekurangan dalam solat fardu itu akan disempurnakan dengan solat sunnahnya. Lalu amalan lainnya akan dihisap seperti itu. Dari Tirmizi. Berdasarkan hadis ini dapat diketahui bahwa seseorang hendaknya berkali-kali dengan solat sunnah, sehingga jika dalam solat fardunya terdapat kekurangan, maka akan disempurnakan oleh solat sunnahnya. Banyak orang berpendapat jika solat fardu dilakukan dengan sempurna, ia sudah mencukupi. Sedangkan solat sunnah adalah untuk orang-orang besar. Memang benar jika solat fardu sudah mencukupi, maka itu sudah cukup. Tetapi apakah mudah bagi kita solat fardu dengan sempurna? Mungkin dalam segala hal sulit untuk melakukannya sempurna. Karena itulah solat sunnah pun penting untuk dilaksanakan. Ada sebuah hadis yang lebih besar daripada hadis di atas, bahwa solat adalah ibadah fardu yang pertama kali diturunkan Allah SWT. Amal yang pertama kali dihadapkan kepada Allah SWT, dan amal yang pertama kali dihisap pada hari kiamat. Jika dalam solat fardu terdapat kekurangan, maka akan disempurnakan oleh solat sunnah. Demikian pula puasa. Jika ada kekurangan dalam puasa wajib, maka akan disempurnakan oleh puasa sunnah. Demikian juga dalam zakat. Seperti amalan lainnya, jika ternyata setelah diambil dengan amalan sunnah dan ditimbang pahalanya menjadi berat, maka itu akan masuk surga dengan gembira. Jika tidak, ia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Itulah sebabnya apabila ada orang yang baru masuk Islam, maka yang pertama kali diajarkan oleh Nabi SAW kepadanya adalah sholat. Demikianlah tadi satu hadis dari fadilah sholat dan kehusukan dan khusyuk dalam sholat yang dirahmati Allah SWT. Ini taklim ini adalah amalan. Taklim adalah suatu yang paling penting dihidupkan, baik di masjid berjemaah ataupun di rumah bersama anggota keluarga. Ini disebabkan karena talim wa talum adalah salah satu amalan yang hidupkan di Masjid Nabawi. Maksud talim wa talum adalah untuk meningkatkan semangat jazbah beramal, karena dibaca firman-firman Allah SWT dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman yang meninggalkannya. Saudara, walaupun kita di mana saja, di kantor, walaupun di toko, marilah kita baca satu hadis setiap ada kesempatan, dan kita tentukan harinya, waktunya, dan kita tentukan waktunya untuk menjadi habat hidayah bagi kita sendiri, dan kita menjadi supaya kita mudah untuk beramal, dan fadilahnya ialah mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, dicucuri rahmat oleh Allah SWT, dan ketiga dikerumuni para malaikat dan nama orang tua kita dibawa dan dibangga-banggakan oleh Allah SWT di hadapan majelis para malaikat. Untuk itu saudara, ini kemarin alhamdulillah kita pergi ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Jepang. Alhamdulillah saya dan anak dan cucu saya dimudahkan untuk pengurusan visa lancar, dan semua fasilitas dipenuhi. Pada saudara kita yang ada di Jepang, jangan ada isu-isu yang mengatakan KBRI kita tidak melayani rakyatnya yang ada di Jepang. Itu nonsen, itu adalah omong kosong. Ternyata saya kemarin dimudahkan dan dibantu juga, walaupun ada sedikit kendala, dibantu oleh Bapak kita Darussalam, orang lama di sini, dan dengan Ibu Ica dan para staf-staf lainnya. Dan saya kemarin dipanggil untuk berbincang-bincang dengan dari staf protokol KBRI. Dia mohon bantuan dan suruh nyampaikan kena yang sejoka sama masuk jauh dengan KBRI, bagaimana supaya rakyat Indonesia, terutama anak-anak Kinsusi di sini tahu bersyukur, dan walaupun corona
kita anak-anak sini masih bisa bekerja dan juga ada bantuan dari pemerintah Jepang. Untuk itu marilah kita bersyukur, marilah kita makmurkan masjid-masjid dan kita jangan membuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh negara Jepang. Kata beliau, ini bukan negara kita. Mari kita jaga ketertiban dan keamanan. Kita selalu membawa nama baik Indonesia. Demikianlah laporan saya dari Muhammad Masung, dari Hakim Almat. Nah, ini di sini sebagai kantor kita dan urusan dunia dan akhirat. Semoga jumpa lagi, semoga kita sehat. Dan satu, kita mengucapkan turut prihatin kepada yang sekarang dalam keadaan banjir dan tanah longsor di Fukushima dan sekitarnya, dan di Kumamoto. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di sana, saudara Indonesia yang sana, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Demikianlah kita sama-sama mendoakan semoga ini corona ini cepat berlalu dan bencana lagi dan lagi bencana Allah datang daripada Allah, dan kita harus sabar. Selalu kita berdoa pada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.